Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Langsung saja kita lanjutkan yang sempat terpotong tadi nih Pak, terkait dengan anak muda yang mungkin sekarang antusiasnya sangat tinggi untuk mengumpulkan sampah di sosial media. Itu banyak sekali nih kita lihat anak-anak muda yang mengumpulkan sampah di Pantai Panjang ataupun tempat-tempat lainnya. Tanggapan Bapak gimana Pak? Ya, kalau tanggapan saya sangat bagus ya. Cuma jangan sampai sekedar brand di sosial media ya. Cuma juga harus berkelanjutan. Nah, tinggal ya kita mengajak anak muda yang lain, yang mulai dari SMA, SMP begitu ya, SMP sama SMA, kemudian sama SMK, itu anak muda. SMP itu calon anak muda, ya. Nah, harapan kami sebenarnya mereka sangat bagus menjadi pahlawan sampah. Kemudian harapan kita juga sebenarnya terkait dengan hal-hal yang mereka kerjakan itu juga harus ada wadahnya ya, secara otomatis mereka apa yang mereka sudah pungut, kemudian mereka juga mau diapakan nih sampah yang sudah mereka pungut. Ada skala sampah yang ekonomis, ada yang skalanya non ekonomis. Yang ekonomis mereka bisa jual, kemudian mereka mau sedekahkan, itu juga sangat bermanfaat. Yang non ekonomis mungkin mereka bisa bikin eco-brick, kerajinan dan yang lain, dan suatu saat pasti akan menjadi bernilai ekonomis. Nah, ini bisa juga mereka lakukan. Mungkin membantu adik-adiknya yang yatim piatu begitu, dan itu dari sampah. Nah, kita harap muncul anak muda yang demikian ya, generasi Z milenial ini ya harus semakin banyak, malah kita bersyukur. Nah, itu ya, melihat antusias dari anak muda generasi milenial, generasi Z, tentunya harus ada program-program yang masuk ke sekolah-sekolah ya Pak, tentunya untuk membangun kesadaran dan juga kepedulian dari generasi-generasi tersebut. Apa saja program yang sudah dilaksanakan nih Pak dari Bapak sendiri ke sekolah-sekolah? Kebetulan kita dari teman-teman penggiat lingkungan ya, ada bank-bank sampah, kemudian menggandeng teman-teman DLHK baik provinsi maupun kabupaten, itu membina salah satunya beberapa SD IT, PAUD IT, kemudian SMK, kemudian SMA, mengajak mereka yuk bareng-bareng mengelola limbah baik organik maupun anorganik. Nah, limbah organik ini ada beberapa kayak PAUD dan SDIT itu ada di SD Padma Kenanga, ada di SD 1, ada di SD 8, sama Tazaka Rafflesia di Nakau. Nah, harapan kami mereka mengenal dulu. Mengenal yang organik, yang anorganik, itu dulu. Kemudian diajak mereka untuk bertanam. Ya, membuat indah sekolah mereka, mempercantik sekolah mereka dari pengelolaan limbah-limbah tadi dijadikan kerajinan. Seperti itu dulu. Yang di SMA, SMK itu lebih lagi aplikatif. Bisa mereka bikin aplikasi, bisa mereka bikin beberapa produk yang harapannya mereka bisa jual secara ekonomis. Baik, berarti memang kalau misalnya untuk memulai kesadaran dan kepedulian itu mulai dari rumah dulu ya Pak ya? Mulai dari pasti. Rumah, kesadarannya sudah dibentuk dan nanti dibina nih di sekolah, salah satunya dengan program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan juga oleh penggiat lingkungan ya Pak ya. Nah, kalau misalnya dari Bapak Yanmar sendiri, dari Badan Pengelolaan Sampah dan Lingkungan dan juga Limbah, untuk program ke sekolah ataupun untuk anak-anak muda itu apa aja nih Pak yang sudah dilaksanakan? Ya, kebetulan tadi kami barusan pulang dari sini ke SMK Negeri 4 yang di Kampung Kelawi. Kami membina
baik itu mereka secara mandiri, kadang-kadang kan mereka yang meminta kita untuk pendampingan, atau kami yang terjun langsung walaupun tanpa diminta. Kita tentu di situ melakukan pembinaan bagaimana sekolah asri, bagaimana sekolah itu bisa teduh, nyaman, aman bagi siswanya. Kemudian setelah beberapa kriteria itu terpenuhi, kita juga membrand mereka dengan sekolah Adiwiyata. Ya, Adiwiyata gitu. Jadi diharapkan ketika sekolah itu sudah terbentuk, kita brand sebagai sekolah Adiwiyata, bisa menular ke sekolah yang lain tentunya. Ya. Tadi kami ke SMK Negeri 4, mereka sudah ada proses 3R-nya, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian kita juga sarankan pada mereka itu nanti untuk lakukan pendampingan. Kemudian tadi kami dengan Ibu Yulia, teman Pak Eko, selaku pegiat di Ecobrik itu tadi. Baik, tentunya memang program ini dimulai dari rumah ke sekolah dan juga ke masyarakat, ya Pak. Nah, mungkin kita udah di penghujung acara, dari Bapak dulu bisa memberikan closing statement untuk masyarakat di rumah terkait dengan lingkungan Hari Lingkungan Sedunia. Terima kasih. Kalau saya ada punya dua slogan atau statement. Yang pertama itu untuk pemerintah, mari kita patuhi ya rencana tata ruang yang sudah ada, yang sudah kita sepakati, baik itu dari provinsi maupun kabupaten kota. Yang kedua untuk masyarakat, mari kita sadari bahwa kita mulai dari bangun tidur, mulai dari lahir sampai kita meninggal itu kita menghasilkan sampah. Tentu karena kita masing-masing menghasilkan sampah, dan tentu juga kita berkewajiban, semua lini kita berkewajiban untuk mengatasi persampahan itu, siapapun itu. Baik. Itu saja. Baik pemirsa, tentunya kesadaran kita sebagai masyarakat sangat penting untuk membentuk lingkungan yang memang aman dan juga nyaman untuk kita semua. Saya Syifa Fida Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan Bengkulu Project. Cintaku padamu telah